di LK4 dan LK5 sudah kita bahas. Di sistem pembakaran itu, pembakaran yang sempurna itu tidak otomatis menghasilkan emisi gas buang yang bagus gitu ya. Oleh karenanya di sana disiapkan emission control yang bisa melakukan meminimalisir, meredam atau menetralisir istilahnya gitu ya dengan beberapa teknologi emission control. Ya, bisa kemarin dengan adanya auto sensor, contoh untuk yang EV ini adalah dengan bagaimana si auto sensor itu membaca gitu ya, membaca kandungan oksigen yang ada di exhaust, kemudian dia laporkan, kemudian ada yang menggunakan double auto sensor di dekat dengan kata komputernya, lalu dia bandingkan gitu ya. Nah, perbandingan ini yang istilahnya digunakan oleh ECU untuk menghitung. Jadi sebetulnya si ECU itu hanya memerintahkan bagaimana si supply atau istilahnya pulsa injeksi gitu ya, pulsa injeksi itu diatur ritmenya gitu ya. Artinya dia hanya memainkan jumlah atau volume bahan bakar yang diinjeksikan saja dengan melihat perbandingan angka perbandingan yang dilaporkan oleh auto sensor gitu ya. Artinya di si leveling yang ada di emisi gas buang yang dilaporkan oleh auto sensor itu adalah sebagai feedback, artinya air feedback correction gitu ya. Itu salah satu koreksi yang istilahnya nanti untuk kebutuhan AFR gitu ya, terutama untuk suplai si injeksi bahan bakar. Nah, selebihnya adalah si EPI itu adalah ya. Ini saat start, saat dingin, saat dibutuhkan tenaga besar. Nah ini pertama memungkinkan ya pembentukan campuran yang homogen pada setiap silinder. Nah ini kenapa lebih homogen, yaitu tadi karena satu silinder satu injektor. Jadi ini dikatakan teknologi yang lebih mengakomodir ya, lebih mengakomodir seperti yang tadi. Kalau karburator itu kelemahan, ini menjadi kelemahan untuk karburator itu sendiri gitu ya. Nah, dikarenakan dia tidak melayani satu silinder itu satu karburator istilahnya, tapi dia melayani itu dengan satu karburator untuk beberapa silinder, dan tentu saja itu ada resistansi ya. Kemudian perbandingan udara dan bahan bakar itu lebih akurat. Ya, gimana Pak? Pak, sebentar saya maaf. Bisa di slicer nggak Pak? Karena ini kelihatannya masih nggak kurang jelas. Oh gitu ya, sorry. Ya. Ini ya. Oke, ya siap. Jadi yang kedua ini kan istilahnya Bapak semua hanya ini review ya, hanya review. Jadi Bapak sudah tahu ini kita hanya review sebagai warming up saja ya. Jadi yang kedua itu tentang perbandingan udara dan bahan bakar akurat. Jadi ini AFR yang akurat sebutnya itu. Nah, kenapa AFR-nya akurat? Nah, dikarenakan ya silakan Pak Hari. Saya pesan Iya. Iya Bapak semua ini saya sambil mengisi dulu ya. Sambil ini tim PTP itu Pak Hari preparing. Ya, baik Bapak semua. Tadi untuk kepentingan nomor 2 perbandingan udara dan bahan bakar yang akurat itu lebih kepada bagaimana si AFR itu melakukan penakaran. Nah, dengan beberapa sistem yang support ke dalamnya, mulai dari bagaimana suatu udara dibaca melalui sistem induksi gitu ya. Kemudian tadi juga selain ada pembacaan udara oleh sistem induksi juga adanya feedback system. Nah, ARF feedback system itu adalah merupakan
suatu koreksi ya. Nah, yang salah satunya tadi adanya kontribusi dari autosensor. Ya. Nah, kemudian respon yang baik sesuai dengan pembukaan sudut throttle. Jadi bahwa semua ini juga akan kaitannya dengan bagaimana kerja ISC gitu ya. Bagaimana kerja ISC, kemudian terkait beberapa sistem yang lain. Nah, ini saya sebutkan hanya salah satu saja tentang throttle. Berarti kaitannya dengan idle speed control ini merupakan aktuator ya. Aktuator yang bekerjanya adalah mengatur ritme RPM, terutama saat idle, gitu ya. Nah, jadi bahwa semua mungkin sudah memahami bacaannya dia dengan menghubungkan terkait pedal gas ya. Seberapa pedal gas Bapak injak, itu kaitannya berarti seberapa besar sudut bukaan throttle. Ya, seberapa besar bukaan throttle. Sudah. Artinya Bapak kan suara televisi enggak? Oke, nah yang keempat, nah ini koreksi campuran udara dan bahan bakar. Nah ini yang dikatakan tadi ada dikatakan air feedback correction atau air feedback system yang memang selain dia support terhadap optimalisasi AFR, mengidealkan AFR sesuai dengan perhitungan stoichiometry gitu ya, perbandingan yang ideal. Juga di sini ada dikatakan ada 2 poin, penambahan bahan bakar selama masih di start dan penghentian bahan bakar selama diselerasi. Jadi ada fungsi pengamanan juga ya. Nah, untuk yang pertama dia fungsi bagaimana percepatan pembakaran. Percepatan pembakaran biasanya dengan cara selalu ya, kalau misalkan Bapak-bapak flashback ke belakang tentang sistem karburator itu biasanya pada saat kondisi dingin pasti mengaktifkan sistem cuk. Nah, sistem cuk itu adalah berarti sebetulnya menghambat ini ya, menghambat udara, menghambat udara kemudian supaya bensin lebih banyak masuk. Artinya ini penekanannya kepada menggemukkan campuran, ya menggemukkan campuran, sehingga kesempatan bensin untuk dibakarnya lebih tinggi dan itu kesempatan untuk pembakarannya lebih cepat. Nah, artinya memang pada saat awal-awal itu tentu saja akan menghasilkan perbandingan campuran yang lebih gemuk. Nah, lebih gemuk itu bisa dikatakan sebetulnya lebih boros gitu ya, lebih boros. Nah, tetapi dengan sistem FV ini gitu ya, dia itu bisa lebih responsif gitu ya, pembacaannya mulai dari pembacaan engine bulan temperatur gitu ya, air pendingin dibaca, kemudian udara sekitar dibaca, dan itu sebagai faktor utama ya. Makanya Bapak dan Ibu, sorry tidak ada Ibu, bahwa semua mungkin nanti ada dikatakan dengan adanya open loop ya, closed loop, bahkan ada yang semi loop gitu ya. Nah itu apa gitu ya, silakan nanti Bapak semua bahas tentang di sana. Tapi itu ada kaitannya gitu ya tentang ini kepentingan untuk koreksi campuran bahan bakar, terutama pada saat mesin di start, artinya pada saat kendaraan itu belum masuk kepada temperatur kerja. Kemudian penghentian bahan bakar sama deselerasi, ya ini penting juga, ini merupakan cut off gitu ya, cut off supply bahan bakar. Nah karena untuk deselerasi itu namanya juga deselerasi, jadi lawan dari akselerasi. Desiderasi itu adalah penurunan ya, penurunan putaran secara signifikan gitu ya, secara drastis gitu ya, tiba-tiba. Nah, kalau misalkan secara tiba-tiba tadi dengan suplai bahan bakar yang normal atau yang tadinya mulai dari kenceng akselerasi, itu berarti suplai bahan bakar yang sangat tinggi, kemudian tiba-tiba ada deselerasi, artinya secara tiba-tiba itu putaran itu dihentikan bahkan gitu ya. Karena berhenti, maka suplai bahan bakar tidak boleh dengan kondisi yang sama gitu ya, maka saat itu juga ada yang dikatakan cut off gitu ya. Nah, cut off itu untuk penghentian secara drastis gitu ya. Nah, meskipun tidak selamanya itu menghentikan, tetapi juga ada pengurangan istilahnya ritme injeksi gitu.
Yang kelima, efisiensi pemasukan campuran dan bahan bakar. Nah, tentu saja yang dikatakan efisiensi pemasukan ini artinya tentang efisiensi volumetris. Jadi banyak beberapa sistem yang terdahulu itu jangankan untuk membicarakan bagaimana efisiensi pembakaran, gitu ya, tetapi efisiensi volumetrisnya pun belum sesuai. Jadi Bapak dan Ibu, misalkan ada 100 gram campuran bahan bakar dan udara, itu bila efisiensi volumetrisnya bagus, maka 100%-nya itu masuk, gitu ya, 100 gram-nya itu masuk seluruhnya, gitu ya. Oleh karenanya di sana ada supply, gitu, support, gitu ya, support berupa dari mekanisme katup. Nah, mekanisme katup itu adalah bagaimana melayani pemasukan ya, dan pembuangan, terutama dari segi pemasukannya, karena ini terkait tentang efisiensi pemasukan atau efisiensi volumetris, maka diatur, gitu ya, ada perkembangan dari sistem mekanisme katup itu sendiri, mulai dari mengatur diameter katup masuk dan katup buang diatur sedemikian rupa. Kebanyakan adalah diameter pemasukan untuk katup bahan bakar lebih besar atau penambahan katup, gitu ya. Nah, ada 2 katup untuk katup masuk dan katup buangnya hanya 1. Kemudian ada menggunakan sistem PPTI istilahnya, atau VVT atau CPT yang istilahnya memang mengatur mekanisme katup itu sendiri, gitu ya. Artinya memang pemasukan bahan bakar dan udara itu kontribusinya banyak dari beberapa sistem. Salah satunya dari mekanisme katup. Juga dari bagaimana konstruksi si engine, gitu ya. Dengan adanya nanti kita bahas juga tentang konstruksi injeksi ya. Mulai ada yang saat ini adalah GDI, gitu, yang paling familiar ya, paling ramai itu. GDI, gasoline direct injection. Ada yang model lawas itu TBI, gitu ya, throttle body injection. Ada yang model MFI, gitu ya, multi point injection, dan itu adalah sebetulnya salah satu yang berkontribusi bagaimana memungkinkan ya meningkatkan efisiensi pemasukan campuran udara dan bahan bakar. Jadi di sini poinnya adalah tidak memerlukan Venturi, artinya si Venturi itu memang menjadikan satu andalan ya, jadi satu andalan di karburator untuk melakukan istilahnya sifatnya itu melakukan natural low istilahnya ya. Jadi beberapa sistem yang ada di karburator itu memang betul-betul menggunakan natural. Ada? Ya, silakan Pak Hari. Masuk. Ini saya ingat dari panjang masuk. Itu airport. Bisa. Pak Dari, dengar suara saya enggak? Dengar Pak. Masuk Pak Hari, bagus. Oke. Saya. Ya. Baik. Ini ada storing, ada dia Gemang. Pak Dari. Siapa? Oke, saya mulai ya. Ya, silakan Pak Hari. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Pak peserta, karena di sini ada Ibu ya, jadi saya pakai Ibu. Peserta terutama peserta dikat yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ini semua teman-teman mentor pada hari ini kita coba untuk menggunakan metode sinkronis dalam pembelajaran kita. Saya di bengkel departemen otomotif, diarahkan kameranya ke bengkel otomotif. Ya, Anda bisa lihat di sini. Karena ada area itu adalah advanced workshop otomotif. Jadi otomotif advanced workshop itu adalah pengaturan atau layout daripada kendaraan
yang berfungsi high technology. Ya, sedangkan di sebelah sini ada workshop kita yang terkait dengan konvensional. Pak Dhani, suaranya putus-putus. Pak Hari. Suaranya putus, katanya Mbak. Suaranya putus-putus. Saya lagi coba peralatan baru ini. Memang karena dia kan lokal, peralatan ini juga sensitif. Pak Hari. Jadi kita serangan kota. Suaranya nggak ke kontrol Pak Hari, maaf. Putus-putus. Masih nggak dengar ya? Iya Pak, terputus-putus Pak. Kalau di saya cuman ada echo gitu ya. Sudah belum? Ya masuk Pak Hari ya. Ya. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, sekarang ini dengan sinkronos ya. Sinkronos itu di bahasa otomotif sebenarnya kita ada. Itu synchronize. Kalau Bapak belajar tentang transmisi, itu kan ada sikromes. Itu kan jadi perkaitan gigi secara simultan. Gigi Nah, di sini kita menggunakan sinkronos sistem. Jadi saya langsung mengajar. Di sini saya menggunakan simulator, ya, menggunakan simulator sebelum kita ke kendaraan yang sesungguhnya. Saya menyimak tadi apa yang disampaikan Pak Dhani terkait dengan pengenalan tentang electronic fuel injection yang biasa kita populerkan dengan istilah engine management system. Ya, di sini ada seperangkat peralatan elektrikal. Saya bagi 3 yang disampaikan Pak Dhani tadi. Halo, gimana suaranya? Putus-putus Pak Hari. Putus-putus dan ada echo. Oh iya. Ada echo, dia lambat, ada delay. Tapi bisa dimengerti nggak Pak? Bisa dipahami nggak? Bisa Yang Pak. saya Halo. Lanjut Pak. bisa ya? Kalau bisa di zoom videonya bisa ya Pak ya? Ini videonya cuma terlalu kecil Pak. Ya. Nanti Delay. Izin. Pak Hari ininya Halo. Sound check. Masuk. Oke, saya lanjut terus ya. Tolong saya diberitahu kalau suaranya nggak masuk. Oke Pak. Oke Pak Hari. Baik, saya lanjut. Kalau kita belajar tentang memahami komparasi antara mesin-mesin konvensional dengan mesin-mesin teknologi sekarang, yaitu yang IMS. Walaupun IMS ini sudah ketinggalan zaman juga, karena sekarang sudah berkembang. Dan cukup banyak atau populer digunakan di pasaran di Indonesia khususnya. Seperti kata Pak Dhani tadi, saya coba simpulkan bahwa di sini ada 3 kelompok atau subsistem di dalam EV. Yang pertama, subsistem pertama itu adalah ini adalah sensor-sensor dan ECU. Ya, sensor-sensor dan ECU itu yang satu subsistem pertama. Subsistem kedua adalah fuel system. Ya, fuel system. Ini ada fuel system dan ini juga ada throttle body. Kemudian yang ketiga, induksi udara. Sistem bukan udah ini.
Jadi saya sama sensor dari ECU, kemudian yang kedua adalah fuel subsistem ketiga ada air intake atau induction sistem masuk. Jadi kalau saya nggak di zoom nah sensor ini ya. Ini oksigen control dan ini ada Putus-putus Pak Hari. satu B-nya putus-putus ya. Ya Pak, putus-putus lagi. Ya, ini ada dua sinkronos juga paralel ya. Ada udara. Pak Supri, tolong apa fan ke kiri? Fan, apa itu kipas angin? Arahkan angin Ibu N ke mana tadi? Yang Pak minum. Kemudian di yang kedua, ya ada pendingin. Di dalam bahasa Inggris, ini adalah intake air tempat sensor. Kemudian ini ada meja input tersebut sensor di ATPM yang lain. Tetapi kalau di dia mesti berWTN menggunakan monitoring. Nah ini. Ini kita kurang tapi kalau kita beratur knocking down kita sebut ini sensor ya, ada posisi. Kemudian di sini ada scan posisi satu lagi ya. Bukan tempat pemungutan suara, tapi di sini adalah total position sensor ya. Baik, saya nanti akan jelaskan. Ya. Saya putus Pak Hari. Halo, maaf Pak Hari, putus-putus Pak Hari. Putus ya. Halo. Nih, bisa udah mau ya di internet. Jadi kata ada yang punya yang terus kalau dari sini Mas. Pak tadi over. Apa coba dong. Soundcheck. Jelek Pak. Halo. Jelek Hari. Jelek. Bagus. Putus. Very bad Pak. Cek. Itu say. Lanjut. Nah ini bagus Pak, ini bagus yang ini. Ya bagus. Oke. Sekarang bagus sekarang. Ya. Nah, ini Saya lanjut bagus, ya. Nah ini Ya, mantap. saya lanjut. Jadi itu udah mantap ya. Mantap. Kalau dia lebih mantap, more mantap. Jadi di sini ada semua sensor, apapun sensornya, apapun minumnya, apapun sensornya, semua berikan data kepada ECU, ya ECU atau ECM, Electronic Control Unit. Ya kalau di Honda
menggunakan istilah ECM, Electronic Control Management. Ya, jadi nggak usah kita debatkan masalah istilahnya, tetapi semua fungsi sensor di sini adalah mendeteksi. Sensor mendeteksi, mengirim sinyal terus ke ECU dan ECM akan mengolah dari sensor-sensor itu. Untuk pertama adalah memantulkan. Kemudian yang kedua adalah untuk mengatur polusin atau mana bensin yang akan injeksikan di dalam mesin. Atau saya balik, karena kita bicara tentang fuel system, maka fungsi sensor ini adalah deteksi seluruh parameter yang ada di kemudian masuk ke dalam ECU, dan ECU ini akan diolah datanya, kemudian akan memberikan perintah aksi kepada. Yang pertama adalah fuel system, yang kedua adalah bagian yang diperintahkan oleh ECU pada fuel system itu adalah namanya injektor diberi listrik, namanya injektor diberi listrik, atau namanya injektor memberikan bensin sehingga menggunakan beban mesin. Nah, kedua adalah sistem injeksi yang dilakukan oleh ECU. Sistem bahan bakar yang pertama adalah basic duration injection control, basic duration injection control. Kemudian yang kedua correction control. Yang tidak ada dua. Kalau basic duration control itu adalah kalau kita bicara tentang gaji pegawai negeri punya pendapatan, itu kan ada dua kelompok. Pertama dia gaji pokok atau basic salary. Yang kedua adalah tunjangan guru ya, tunjangan honor daerah, tunjangan istri, tunjangan anak. Tunjangan itu akan berubah-ubah sesuai dengan kondisinya. Kalau istrinya satu, dapatnya satu juga. Kalau istrinya dua nggak dikasih, malah di penalti. Tapi kalau anak satu, dua itu akan berubah. Kemudian ada honor daerah, semuanya berubah. Itu disebutkan faktor koreksi atau correction control. Tetapi kalau gaji pokok itu enggak. Mau ada istri, tidak ada istri, asal kamu sudah pengalaman bekerja sekian lamanya, golongan pangkatnya sekian, maka di seluruh bumi pertiwi ini itu akan sama. Mau dia dokter, mau dia guru, mau dia dosen, semua gaji pokoknya sama. Kalau PNS golongan sekian dan masa kerjanya sekian. Nah, yang berubah adalah tunjangan. Mana dengan management system tadi ECM ini akan mendeteksi basic control ya, basic duration control atau pokok bensin yang dimasukkan ke sini pada saat mesinnya masih ingin orang tidak peduli dia pokoknya saya kasih 1 liter basic gaji pokok 1 liter, nanti akan berkembang 1,5 liter menjadi dan berdasarkan kondisi mesin. Kalau dia bebannya tinggi atau kecepatannya tinggi, maka dia akan mulai 1,5 liter lagi. Putaran tinggi, kemudian beban berat ditambah lagi 1,5 liter. Jadi sekali memberikan bensin itu 2 liter. Siapa yang mengatur itu? Ada lagi. Tidak pernah bensin dengan sistem duration control-nya. Dan oleh dua basic duration control correction. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Jangan. Tadi suaranya sudah bagus Pak, terus putus-putus lagi. Nah, putus lagi, tanya dari atas. Ya, coba dicek pulsanya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan Pak Adani. Ya silakan Bapak-Bapak semua, barusan yang disampaikan Pak Hari, mungkin Bapak-Bapak sudah bisa menangkap ya poin-poin utamanya itu apa. Jadi tadi Pak Hari membagi beberapa
hal terkait tentang IMS ini kan mulai dari sensor, kemudian ECU atau ECM sebagai prosesornya atau komputernya, kemudian ada aktuator gitu ya. Nah, kemudian tadi Pak Hari menayangkan, memperlihatkan tuh satu persatu itu sensor-sensor yang ada. Kemudian tadi tentang basic ya, dan terkait analogi tentang gaji ya, bahwa semua yang silakan bahwa semua ini kan sebetulnya ini yang disampaikan Pak Hari itu warning up ya. Jadi meminta terutama untuk yang masih baru ya, silakan ditanyakan terlebih dahulu ya, supaya kami mendapatkan feedback. Silakan Pak. Ada yang ditanyakan? Apa Dani? Ya, silakan Pak Wayan. Ya Pak Wayan, silakan Pak Wayan. Maaf Pak Dani. Jadi nggak bisa putus-putus Pak Dani. Masuk Pak Wayan. Suara saya ada? Suara apa? Tadi penjelasan dari Pak Hari belum dengar apa-apa itu Pak Dani. Maaf ini. Oh. Jadi yang dari Pak Hari ke Pak Wayan itu tidak dapat diterima ya? Iya betul. Tapi yang lain. Yang lain silakan Pak. Kalau di saya sih ini terputus-putus ya. Kadang bagus tapi kebanyakannya putus-putusnya gitu. Tapi poin-poinnya sudah dapat. Ini sendiri bagus-bagus, tapi lebih banyak tidak bagus sih. Ya, betul. Nah, yang lain. Silakan Pak. Nih, Pak lain, Pak Nandar, Pak Nandang. Pak Nandang, nanti di sekolahnya pakai begini juga ya. Pak Setiawan. Nah, di sini ada 3 kamera yang syuting saya langsung. Ini. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Hari, Pak Dani. Ya. Ini suaranya khas nih. Ya. Mana ibunya? Mana? Ibunya dan klapertatnya. Berat ini Pak Hari, berat nih. Tapi saya punya berita gembira buat Pak Hari. Ya, kenapa Wan? Kita dulu apa? Ya. Ada kirim mochi dari Niati. Ya, ada titipan salam tapi nggak pakai serai dari Bunia Pak. Salam mah nggak usah, pinjam saya banyak. Oh ya. Ya. Itu Pak Hari. Ya. Suaranya bagus Pak Setiawan yang Hari. Begini, pertama yang saya sampaikan dulu ini Pak Hari. Di saya kurang begitu jelas, terputus, tapi sepotong-sepotong saya bisa menangkap lah apa yang disampaikan oleh Pak Hari. Ini Pak Hari mohon diperjelas saja Pak, punten Pak, untuk tadi klasifikasi dari EMS sendiri itu kan yang pertama ada ECU, kemudian ada fuel system, dan yang ketiga nih sampai barusan terakhir di saya terputus Pak. Oh, langsung terputus ya? Karena jadi loncat akhirnya nggak connect gitu Pak. Begitu Pak. Ya. Boleh. Itu saja mungkin Pak, kalau boleh diulang itu Pak yang ketiga Pak. Dia yang mendengar nggak jelas. Ya, Pak Wawan. Ya, Bapak cek pulsa Bapak mungkin sudah mau habis itu. Dan di sini sinyalnya bukan strength lagi tapi excellent. Di sini saya pakai ini Pak, WiFi ID bagus Pak, kebetulan bagus lancar. Ya, itu Bapak bagus. Ngebut Pak. Saya download sampai 2 MB. Kawan, stay tune. Saya jelaskan kembali lagi ya. Ini Pak Hari jelas Pak, bagus Pak. Oke, saya jelaskan dulu. Jadi ketika ibu dan bapak mempelajari, ini ada hal yang paling penting ya di sekolah. Pertama, mindsetnya para guru itu harus berubah. Ketika bapak akan nanti mengajarkan tentang teknologi injection management system, yang bapak harus
buat ini kening, tolong buat kening ya. Tadi nggak terbuka. Tapi suara mah jalan ya. Jadi teman-teman, tolong keningnya jangan sampai ada miss. Ya itu menunjukkan Bapak stres mengajar EVI. Bapak pikiran positif kepada anak bahwa ajar tentang EMS itu ada enggak. Kenapa kok bisa guru-guru itu belajar merasa sulit ketika IMS? Karena yang dia bayangkan dia ini pengajar ini, ya. Jadi kita tidak ajar ini dalamnya seperti main dalam tinggal. Nice to know ya. Have to know itu adalah ini loh, namanya sensor ini. Itu ini ada itu yang paling penting, bukan bagaimana cara kerja rangkaian di dalam, sehingga bapak-bapak guru-guru ibu-ibu ketika mengajarkan materi ini dia menganggap bahwa itu sangat susah belajar tentang IMS. Di Toyota juga sendiri tidak boleh mempelajari ini di dalam sampai memperbaiki, nggak boleh, ya tidak ada. Jadi sederhanakan saja pikiran bapak sehingga keningnya di sini cuma ada satu, ya satu. Kenapa harus ada satu? Kalau nol juga nggak bagus juga, harus ada satu. Kenapa? Karena bayarannya penting. Oke, saya mulai Pak Wawan. Pak Wawan, saya mulai ya. Ya, jadi ketika belajar tentang IMS, Bapak jangan masuk kepada pekerjaan yang lebih rumit dulu. Pertama, bahwa IMS itu dibagi ada 3, ya. 3 subsistem. Subsistem pertama itu adalah saya rubah biar gampang. Fuel system, ya. Subsistem pertama, sistem bahan bakar atau fuel system. Kemudian sistem yang kedua adalah sistem pemasukan udara, intake system atau induction system, itu bahasa Inggris yang sama. Intake system, induction system. Subsistem kedua, subsistem yang ketiga itu adalah sensor dan ECU. Ya, oke. Nah kemudian yang paling penting dari sensor ini yang mengatur gaji pokoknya pegawai negeri sipil di dalam engine management system, yang paling pokok itu adalah ini, MAP sensor. MAP sensor itu manifold absolute pressure sensor. Sinyal yang dikeluarkan itu adalah sinyal tegangan, tetapi kalau baca diagram dia mengatakan itu sinyal PIN, ya. Sinyal yang dikeluarkan di dalam diagram itu tulisannya PIN, singkatan dari pressure intake manifold, ya, signal. Nah ini yang paling penting, ini yang mengatur basic duration control. Sedangkan sensor ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah faktor koreksi, termasuk baterai. Tegangan baterai yang menurun itu adalah faktor koreksi. Ibaratkan di gaji pegawai negeri kita itu, kalau yang sudah pegawai negeri atau yang belum juga, itu ada gaji pokok namanya basic salary. Nah dari basic salary ini Anda mau sakit, Anda mau sehat, Anda mau jalan terus, tetapi yang namanya hadir jangan anak dan seterusnya, pokoknya tunjangan itu namanya profesinya apa aja, ya, uangannya sama dan kemudian pengalamannya lamanya dia maka gaji mau dosen, mau jadi suara, mau guru SD SMP sama gaji pokoknya, tetapi yang membuat dia adalah tunjangannya, ya. Masuk kami sini tunjangan juga akan berubah-ubah banyak ya pada niat. Iya, betul Pak. Saya pikir itu Pak Wawan sampai di sini dulu. Saya nggak akan panjang dulu. Saya tanya dulu Pak Wawan, sudah terpenuhi tanya Bapak? Siap Pak Hari, siap. Jelas Pak Hari, jelas. Sudah. Oke, saya lanjut. ECU, siap. ini ECU itu menerima sinyal tegangan dan sensor. Jadi nggak ada sensor di dalam ECU. ECM masuk ke ECU atau ECM, dari ECM akan mengatur dua ya,
Masih banyak, tapi yang paling penting dua dulu. ECU dan ECM ini banyak fungsinya, tapi yang paling penting dulu terkait dengan KP5 kita, RK 6 itu ya adalah terkait dengan fuel system dan juga tentang ignition system. Nah, yang fuel system ini itu ada dua. ECU dan ECM ini itu mengatur yang namanya control, yang saya kata mesinnya mau panas, mau dingin, ada gajinya, ada dia semprotkan bensin, ECM-nya bensin control. Kemudian ada faktor yang baik, correction faktor koreksi. Kalau udara di sini dingin, maka bensinnya akan lebih baik. Kalau udara di sini panas, bensinnya lebih banyak dari basic mesin. Nanti kalau mesin kerja yang ini akan mengolah data basic mesin control plus ya faktor koreksi dua, maka bensin itu bisa sampai kita bisa 2 liter, kita setengah liter atau liter. Nah, yang baru-baru itu faktor koreksinya berdasarkan ya. Oke, saya sampai di sini. Silakan ada pertanyaan lagi. Mohon maaf, Ari, suara terputus, Pak Ari. Ya, suara terputus, Pak Ari. Berantau kalau dari yang lain di saya terputus, Pak Hari. Ya, sama di sini juga putus-putus. Kalau suara saya di Bali itu harus putus. Malah putus. Suara putus-putus, Pak Hari. Suara putus-putus ya. Padahal suara saya ini dibayar 1,5 juta satu hari. Kalau belum itu di luar hotel, di luar makan siang, di luar makan malam. Nah, itu ulang-ulang lagi. Oh, yang ini jelas, Pak Hari. Nah, jadi saat dibilang bagus, paling bagus, nah tetapi setelah beberapa detik itu langsung jelek lagi, Pak. Ya, oke. Begini Pak Dani, sekarang lanjut sama Bapak dulu. Kita dulu, nanti saya mendengar dan saya akan jawab. Baik, ya. Terima kasih Pak Hari, ya. Ya, masuk Pak. Halo. Udah, halo, selamat pagi Pak Dani. Home. Halo, selamat pagi Pak Dani. Pagi Pak Tom. Apa kabar Pak? Gini aja Pak, memang tadi banyak, contohnya saya juga di sekolah, ini syarat terputus-putus, kemudian videonya juga kurang jelas. Kalau bisa, ini saran aja Pak Dani ya. Kalau bisa nanti setelah selesai season mentor ini, jadi videonya di-share di grup Pak, nggak apa-apa suaranya terputus-putus, bisa kita memantau. Itu aja Pak saran. Memang telekonferensi ini banyak masalahnya, apalagi kita di ruangan tertutup. Bisa berarti. Kan suara rumahnya atau Eko. Itu aja Pak saran saya. Nanti ke selesai sore live di-share kembali Pak. Terima kasih Pak Dani. Saya serahkan kembali ke Pak Dani untuk membawa acara. Baik, terima kasih Pak Tohom. Jadi yang disampaikan oleh Pak Tohom itu mungkin ya
mungkin mewakili hampir keseluruhan mungkin ya, mewakili bapak-bapak yang lain yang memang bapak-bapak semua pesan sarannya nanti akan kami diskusikan, terutama dengan ini ada tim PTV ya yang memang yang pakarnya di dalam ini. Jadi bapak-bapak semua ini memang untuk hal yang sinkronus seperti ini live shoot ya bapak semua, pertama kali kita coba dan nanti kami evaluasi ya kekurangannya ya, mudah-mudahan nanti bisa lebih oke lagi nih pada saat kita live shoot itu betul-betul penekanan pada konten gitu ya, tidak berbasis teknis seperti ini. Tapi ini saya pribadi ini meskipun orang dalam sangat mengapresiasi betul seperti ini, tapi mohon maaf kepada bapak-bapak sekalian, maklumnya ini kami sedang berupaya berpijak kepada hal-hal yang lebih baik ya, pengembangan yang sifatnya memang kalau awal-awal seperti ini bapak sekalian. Tapi nanti kami bicarakan apakah bentuk videonya itu nanti ada rekamannya, kemudian nanti akan di-share ke bapak sekalian gitu ya. Jadi bapak sekalian ini hanya penekanan saja tadi yang disampaikan oleh Pak Hari. Tadi sudah ada simulator, bentuknya adalah itu model Engine Management System, itu modelnya adalah untuk yang GDI ya, Gasoline Direct Injection. Bapak ketahui bersama itu ada beberapa jenis kan untuk yang model-model seperti itu, tetapi yang disampaikan oleh Pak Hari tadi itu menyangkut ada pembagian subsistem ya. Nah jadi saya perkuat lagi saja, ada yang dikatakan di sana ada intake system. Nah, intake system itu kaitannya salah satunya dengan pemasukan. Nah, pemasukan ada yang dikatakan tadi ada air induction system, berarti air induction system itu adalah sistem yang masuk ke dalam ranah intake system, yang di dalamnya adalah dia mengatur pemasukan udara. Nah, tidak seperti yang di karburator, pengaturannya adalah campuran bahan bakar dan udara, tetapi di sini IMF scoop sistem IMI itu air induction system memang murni dia adalah mengkadar gitu ya, mengkadar pemasukan udara yang di dalamnya. Mulai dari air cleaner gitu kan ya, bahwa sekalian tadi air cleaner, kemudian nanti kalau ada yang modelnya LFV, DFV, ada yang disebutkan dengan hydronic gitu ya. Ada yang dikatakan juga dengan motronic. Nah, motronic itu adalah sebetulnya IMS ini sendiri gitu ya. Nah, di dalamnya ada tadi disebutkan di air induction system sebagai salah satu bagian dari intake system, mulai dari tadi pertama kali udara masuk melalui air cleaner gitu ya, dan ada dibaca mulai oleh mass air flow sensor gitu ya, itu adalah sebagai IATS sebetulnya, intake air temperature sensor. Ada yang juga menggunakan yang DF itu MAP gitu ya, atau manifold absorption pressure sensor, yang intinya keduanya adalah dia mengukur temperatur, mengukur jumlah atau volume udara yang masuk ke dalam intake manifold gitu ya. Di sana ada teknologi tentang idle speed control gitu ya. Nah, di dalamnya ada ESCV atau idle speed control valve yang memang mengatur gitu ya, mengatur ritme RPM. Nah, jadi bapak semua mungkin sudah pernah melihat yang dikatakan pengganti karburator itu bentuknya ya sebetulnya throttle body ya. Nah, throttle body bentuknya model-model karburator, tapi berbeda dengan karburator. Karburator di sana ada pencampuran bahan bakar, sedangkan di throttle body itu sendiri itu murni dia hanya untuk mengkadar si udara gitu ya. Nah, di throttle body biasanya nempel apa yang dikatakan ISC, atau di dalamnya ada ESCV yang mengatur RPM ya, RPM terutama saat idle atau saat stationary, supaya RPM-nya terjaga. Dalam artian dia putaran mesinnya oke gitu ya, stabil. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Hari juga ada yang dikatakan control system. Nah, control system itu adalah memang ranahnya ranah engine ECU gitu, atau engine ECM. Dia yang kenapa dikatakan kontrol, karena dia memfungsikan diri mendapat laporan gitu ya dari sensor, kemudian dia manipulasi, kemudian dia
menginstruksikan si worker sendiri. Nah, tapi tadi ada subsistem yang lain yang disampaikan. Biasanya kan ada pembagiannya itu adalah sensor, kemudian yaitu ECU atau ECM, kemudian ada aktuator. Nah, di sana tadi ada subsistem tersendiri, yaitu perlu Bapak sampaikan kepada para siswanya. Ada dikatakan di sana ranah di EMS itu adalah tentang fuel system, gitu ya. Saya tambahkan ada fuel system, kemudian ignition system, yang terakhir ada air fuel ratio feedback system, gitu ya. Tadi ada berarti pembagiannya ada intake system yang mengatur pemasukan, gitu ya. Pemasukan di sini adalah pemasukan untuk udara yang ditengahi oleh air induction system, kemudian control system itu adalah engine ECU atau ECM. Kemudian di sana juga sama, kalau udara itu dikondisikan melalui air induction system, maka bahan bakar juga dikondisikan oleh fuel system. Nah, tadi ada keterkaitannya juga, selain injeksi yang bagus, yang tepat, juga ada pembakaran yang bagus, yang tepat dan kuat ya. Maka di sana ada kontribusi juga sebagai subsistemnya adalah ignition system. Kemudian tadi disampaikan juga, yang terakhir adalah air fuel ratio feedback system. Jadi dia yang memang memberikan fungsi koreksi ya terhadap kerja air induction, terhadap kerja fuel system, terhadap kerja ignition system, terutama kerja air induction system dan fuel system itu muncul air fuel ratio feedback system, gitu ya. Nah, tambahan untuk yang diesel mungkin adanya exhaust gas treatment system ya. Nah, itu kalau yang kemarin dibahas adalah tentang EGR ya, tetapi di sini hanya untuk yang diesel itu exhaust gas treatment system. Pak ini saya baru hanya penekanan saja sambil nanti ada pertanyaan tentang si ECU itu sendiri ya. Ini hanya cerita saja bahwa semua tadi kan sudah dilihat simulatornya, bahwa nanti bisa melihat jenisnya ya, terutama sekarang itu yang memang harus digali itu tentang motronik ya, motronik yang perluasan. Jadi ECU itu tidak hanya satu, tetapi ECU itu ada di beberapa bagian ya, bagian dari engine, nanti ada bagian dari sassisnya, bagian dari special electricalnya, sampai kepada subsistem semacam kayak ABS gitu ya, sistem AC yang sifatnya advance itu diatur ya oleh si motor. Tapi Bapak semua ini perlu memahami juga nih tentang ranah ECU atau ECM itu sendiri ya. Jadi di dalamnya itu terutama si ECU itu sebetulnya ada partnya ya, ada slotnya juga, ada klasifikasi di dalamnya itu. Sebetulnya ada 3 ya. Nah, ada 3 itu yang dikatakan dengan input circuit, kemudian adanya konverter apa, yaitu suka dituliskan analog digital converter gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah mikrokomputer. Nah, kedengaran nggak? Yang pertama Iyalah. Sore. Baik. Di mikrokomputer, nah itu kan ada sebetulnya kalau Bapak lihat di personal komputer yang real gitu ya, ada yang CPU ya, ada CPU. Nah, CPU juga sama, di ECU juga ada yang dikatakan CPU, ini adalah Central Processing Unit. Nah, dia yang sebetulnya otaknya ya, otak yang untuk melakukan kalkulasi. Nah, jadi dia mengkalkulasi data inputan yang di input oleh sensor, kemudian dia juga langsung melakukan kalkulasi dan melakukan nanti instruksi. Nah, dia pengaturannya di mikrokomputer adanya di CPU. Nah, tetapi pada saat dia mendapatkan input, dia itu kan sebetulnya perlu penyimpanan data gitu ya. Nah, dikatakan dengan memori. Nah, memori itu ada 2, ada ROM, ada RAM. Ya, nah, jadi yang ROM itu adalah dikatakan sebagai akronim dari read only memory. RAM itu adalah random access memory. Jadi yang ROM itu sebetulnya yang dikatakan sebagai
dia penyimpanan memori untuk tidak sifatnya tidak temporari ya, tetapi memang dia lebih lama. Nah, yang dikatakan RAM justru dikatakan sebagai temporary atau tentatif, yang memang pada saat menyimpan datanya hanya untuk sementara ya. Jadi pada saat power di off-kan, maka langsung otomatis si data itu akan terhapus. Ya, berbeda dengan di ROM, itu meskipun si power di off-kan, tetap memorinya masih ada. Nah, nanti Bapak bisa mengaplikasikannya, mengimplementasikannya saat Bapak menggunakan scan tool atau scanner gitu ya. Saat Bapak memanipulasi terhadap ada malfungsi terhadap sensor, malfungsi terhadap aktuator, nanti ada penyimpanan memori yang sifatnya memang bisa dihapus atau nanti Bapak bisa membedakan mana itu ROM, mana itu RAM gitu ya. Nah, itu hanya intermezzo aja Bapak semua. Nah, yang pasti tadi kan Pak Hari menyampaikan mengawali dengan adanya komparasi ya penggunaan ECU ini terhadap karburator gitu ya. Kemudian si ECU ECM itu di karburator tuh apa? Nah, kan dia sebetulnya dikatakan complete package versi lama gitu ya. Hanya saja memang keterbatasannya itu seperti Bapak ketahui bersama, dia satu karburator melayani beberapa silinder. Oleh karenanya beberapa silinder tersebut dikatakan tidak terlalu responsif ya, kalau dibandingkan dengan yang sekarang ya. Sama halnya juga dengan penggunaan ECU atau ECM ini, maka si ECU atau ECM ini memang dia itu mengklon sebetulnya ya, mengadaptasi tipe karburator. Nah, contohnya apa? Dia itu adalah memasukkan mode-mode operasi mesin. Ya, model saat start gitu kan, jadi nanti muncul mode yang kalau ditanyakan apa mode operasi ECU atau ECM, ya satu adalah mode start. Nah, jadi kalau di karburator juga sama ya, pada saat start itu maka ada mode choke engine choke system ya. Itu sebetulnya di sini bagian dari menangani pada saat mesin pertama kali dihidupkan, atau pertama kali start gitu ya. Pada saat itu kan berarti harus drivability-nya tinggi. Yang dikatakan drivability itu adalah istilahnya cek gur gitu ya. Nah, pada saat klik ya, kalau misalkan pakai kunci cengengek gitu kan, kalau pakai tombol juga sama gitu ya. Maka di sana di si ECU atau ECM itu adalah salah satu mode operasinya adalah di sini adalah mode start. Jadi dia melayani kondisi-kondisi saat kendaraan itu pertama kali start gitu ya. Kendala start itu tadi gitu ya, biasanya kalau sulit hidup ya diakibatkan apa? Ya biasanya diakibatkan dari kesulitan pembakaran. Nah, kesulitan pembakaran apa? Itu tadi bisa saja diakibatkan oleh kondisi terutama temperatur engine gitu ya, yang memungkinkan pembakarannya itu jadi lebih tidak responsif gitu ya, lebih lama. Kemudian saat banjir bensin, nah sama ya, ternyata pada bapak-bapak mungkin sudah pernah mengoperasikan ya waktu di karburator itu, saya pribadi pun sama sering dikatakan banjir gitu ya. Banjir itu bisa dilihat indikatornya ada di busi gitu kan ya, ada juga memang di karburatornya kelihatan sangat basah gitu ya, di luar batas kewajaran. Nah, pada saat banjir tersebut untuk yang model ECU ECM ini adalah masuk sebagai salah satu mode operasinya. Jadi biasanya kan si pengemudi itu menekan pedal gas ya. Pedal gas itu untuk awal-awal biasanya bahkan sampai mentok gitu ya. Rata-rata kan itu 60-100% gitu ya. Jadi pada saat seperti itu biasanya itu akan potensi kepada istilahnya kalau zaman dulu itu ngecerotkeun bensin gitu ya. Kalau bapak misalkan ambil yang model konvensional, contoh-contoh itu kalau lihat di karburatornya, arti tuasnya ditekan-tekan itu maka si bensinnya akan muncul, akan keluar gitu ya. Nah, itu pun sama sebetulnya. Nah, kalau yang di si ECU itu pada saat pedal gas tertekan gitu ya, seperti itu mulai dari 0 sampai dia mentok, itu akan diaktifkan mode pembersih saat banjirnya gitu ya.
Jadi akan dibaca itu si attitude atau si kata aktivitas, dia tidak membaca manusianya tetapi membaca aktivitas manusianya. Dengan saat si orang itu menekan pedagas, maka si pedagas itu sebagai indikator pembacaan, gitu ya. Nah, pada saat pedagasnya itu tertekan, itu ada sensornya di sana dibaca, maka dia akan dilaporkan ya ke ECU, gitu kan. Jadi pada waktu gas katup terbuka penuh itu putaran mesin di bawah 600 rpm biasanya ya. Nah, maka si ECU nanti memberikan pulsa injektor. Nah, perbandingan campuran udara bensinnya biasanya kan kaya ya, jadi bahwa biasanya miskin. Nah, untuk itu biasanya karena dia miskin, maka diperkaya. Tetapi kecenderungan tadi yang attitude seperti tadi itu yang memunculkan terjadinya banjir itu di si model ECU itu juga ada ya, misalnya mode pembersih saat banjir bensin, gitu ya. Nah, jadi seperti yang tadi dibahas juga sama ada yang dikatakan mode pada saat beroperasional, maka dikatakan itu sebagai mode jalan ya. Ada dikatakan dua sistem, ada loop terbuka, ada loop tertutup atau open loop dan closed loop, gitu ya. Nah, ada yang juga sebetulnya ini tentang gabungan ya, atau dikatakan sebagai semi loop. Semi loopnya semi loop tertutup. Jadi ada yang pernah membahas nih tentang kaitannya closed loop dan open loop ini, kaitannya dengan penggunaan O2 sensor ya. Nah, yang dikatakan yang menggunakan O2 sensor itu apakah open atau close. Nah, sebetulnya kalau pendapat saya itu ini kaitannya tidak hanya O2 sensor, tetapi adalah tentang pencapaian temperatur kerja, gitu ya. Nah, jadi pada saat mesin dihidupkan pertama kali di start, maka itu dikatakan sistem dalam keadaan terbuka atau loop terbuka. Artinya memang si ECU tidak menggunakan sinyal oksigen sensor, gitu ya. Nah, artinya pada saat temperatur kerja belum terpenuhi, maka si oksigen sensor belum bekerja. Artinya ini bisa dikatakan open loop itu atau loop terbuka itu memang bukan hanya terkait oksigen sensor, tetapi saya menambahkan menggarisbawahinya adalah tentang pencapaian temperatur kerja, ya. Nah, kemudian yang dikatakan loop tertutup itu otomatis, berarti ketika sinyal O2 sensor itu bekerja akan membaca ya, ada ini katakan ECT, engine coolant temperature, atau istilahnya WTS ya, water temperature sensor. Nah, itu dibaca semua. Kemudian si temperatur kerja sudah bekerja, maka si ECU juga sudah mendapatkan inputan dari O2 sensor, maka itu dikatakan sebagai loop tertutup. Jadi Bapak kalau misalkan Hasan ya suka ada di lapangan itu closed loop itu banyak berkaitan dengan auto sensor. Memang benar, saya juga setuju. Nanti mungkin Pak Hari juga menambahkan, tetapi saya ingin menambahkan tadi penambahannya adalah selain bekerjanya O2 sensor, memang ada keterkaitan tentang garis bawahinya adalah pencapaian temperatur kerja, gitu ya. Nah, sama juga dengan yang model-model karburator ya, yang primary, secondary, power system, gitu ya, acceleration system. Nah, yang ini pun sama ya, si ECU juga ada mode yang dikatakan acceleration. Nah, kemarin kan kita membahas lambda itu ada lean, ada reach, gitu ya. Ada lean, ada reach. Kemudian ini juga sama kaitannya tentang reach berarti enrichment, lean berarti enleanment, gitu ya. Reach berarti kaitannya tentang penggunaan bahan bakar yang memiliki porsi istilahnya dikatakan campuran kaya, sedangkan lean itu dikatakan campuran miskin. Maka sini kaitannya modenya adalah untuk yang rich, berarti kaitannya disebutnya dengan acceleration enrichment mode ya, mode akselerasi percepatan, karena memang kaitannya berbanding lurus ya, reach dengan akselerasi. Jadi
acceleration enrichment mode. Nah, sedangkan yang lean berarti ini kaitannya dengan pengurangan, kaitannya dengan penurunan RPM istilahnya gitu ya. Maka dikatakan ini sebagai deselerasi atau deceleration ending mode. Jadi artinya tadi seperti yang disampaikan di awal, bahwasanya si ECU kan kita nanti akan membahas lebih dalam sensor, lebih dalam membahas tentang aktuator. Nah, ini pun sama tentang si ECU itu sendiri. Memang dia itu memiliki mode-mode operasi gitu ya. Salah satunya tadi disebutkan mengkomparasi dengan karburator, ada yang dikatakan mode start gitu kan ya. Kemudian saat banjir bensin pun si model ECU ini atau ECM ini juga ada ya layanannya. Kemudian pada saat mode jalan tadi ada yang dikatakan tentang open loop dan closed loop. Nah, itu kaitannya dengan penggunaan dua sensor, kaitannya dengan pencapaian temperatur kerja. Kemudian sama juga tadi dengan adanya mode akselerasi dan deselerasi ya, tepatnya adalah akselerasi enrichment ya, dan yang deselerasi berarti deselerasi enlinement gitu ya, karena kemarin kita bahasnya reach and lean gitu ya. Bahkan si ECU juga sama ya, ada mode yang lain adalah tentang cut off. Nah, cut off itu terutama cut off fuel system. Jadi disebut dikatakan pemutusan aliran bensin gitu ya, pemutusan aliran bensin, karena memang Bapak juga kan saat istilahnya kendaraan itu melaju kencang gitu ya, berarti otomatis pada saat dia melaju kencang maka di sana konsumsi bahan bakar juga sangat tinggi gitu ya. Nah, otomatis tenaga yang dihasilkan juga lebih besar. Tapi pada saat tiba-tiba gitu ya, secara tiba-tiba mungkin ada yang mungkin istilahnya tuh ngagebek gitu ya. Ngagebek, ada yang orang tiba-tiba melintas atau apapun lah istilahnya yang membuat bapak itu melakukan rem mendadak atau penghentian atau istilahnya deselerasi gitu ya. Itu mengurangi, kalau misalkan dengan suplai bensin yang tetap, yang normal gitu ya, kemudian nanti dihasilkan tenaga yang lebih besar juga, itu akan membahayakan. Nah, ini dikatakan di sini si ECU atau ECM juga sama, dia memunculkan mode fuel cut off ya, fuel cut off mode untuk memutuskan bensin. Jadi memang yaitu dengan caranya adalah menghentikan injeksi ya, menghentikan injeksi ke mesin untuk beberapa kondisi tadi ya, mengurangi kecepatan, bahkan penghentian gitu ya, terutama untuk yang tiba-tiba gitu kan ya. Kemudian apalagi kalau misalkan sama ya pada saat nanti mungkin ini lebih advance lagi kalau bahasanya pada saat ada kecelakaan atau bagaimana gitu ya, mobil yang bagus itu ya itu tadi saat misalkan mobil istilah Sundanya itu ngejeger gitu ya, menabrak suatu apa gitu ya, maka harusnya si sistem yang diatur oleh ECU atau ECM ini dia langsung gitu ya melakukan pemutusan bensin, langsung cut off saja. Dia pembacaannya mulai dari terutama dari CKP sensornya gitu ya, karena dia dicek, dia berkoordinasi dengan sistem pengepian, koordinasi dengan fuel system yaitu terutama di injektornya, jadi tidak lagi menyemprotkan gitu ya, supaya istilah kerennya itu adalah tidak terjadinya dieseling jadi atau run out. Itu mode yang mungkin ada lagi selang fuel cut off, mungkin Bapak juga ada istilahnya ada selective fuel cut off ya. Nah, selective fuel cut off itu pemutusan bensin selektif, artinya yang dikatakan selektif itu apa gitu ya. Nah, ini untuk keadaan-keadaan tertentu, misalkan untuk mengurangi torsi saat transmisi itu berganti kecepatan ya gitu. Jadi ini sama ya, pada saat ada torsi tadi ganti kecepatan gitu kan ya, pasti selalu ada delay gitu ya. Nah, itu ranah-ranah di sana juga sama, ini terkait juga dengan ternyata diatur juga ya istilahnya, redaksinya itu ternyata diatur juga selama transformasi perpindahan gigi pun, perpindahan transmisi gitu ya. Nah, itu tentang torsinya diatur gitu ya, karena memang ternyata para engineer itu menghitung yang dikatakan torsi itu kalau tidak di manage juga sama akan
berdampak gitu ya, membahayakan. Jadi dikatakan di sana adalah sebagai Torque Management Enable gitu ya. Nah itu memang mengatur terutama pada saat terjadi momen-momen tadi, salah satunya adalah tentang pada saat pergantian kecepatan di transmisi, atau juga sebagai pengaturan traksi ya pada saat tadi deselerasi, berarti pengereman itu berarti istilahnya memperlambat kecepatan gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba berarti yang signifikan gitu ya, seperti Bapak-bapak melihat di F1 atau MotoGP itu itu ya menariknya itu pada saat mereka kecepatan itu 200 300, terutama kalau F1 itu kan sudah di ranahnya 300 ke atas gitu ya. Nah, itu tiba-tiba direm gitu ya sampai putarannya tuh bersisa hanya 90 km per jam. Nah, itu juga sama, ada kaitan dengan bagaimana teknologi selective fuel cut-off itu bekerja gitu ya. Nah, sampai terakhir karena tadi membahas tentang ROM, membahas tentang RAM, maka juga ada dikatakan backup mode. Nah, backup mode itu memang penting karena kita basisnya basis oleh kontrol komputer, mau nggak mau ya kita itu memang diatur oleh si komputer itu sendiri. Jadi Bapak istilahnya akan menangis gitu ya bila mana Bapak bayangkan menggunakan mobil sistem IMS itu tiba-tiba mati gitu ya, tapi transmisi misalkan si persneling itu masuk ke gigi percepatan, misalnya masukkan ke gigi 1, Bapak mau dorong susah, sedangkan mesin mati gitu ya. Nah, bagaimana itu mau mendorongnya? Nah itu ada istilahnya nanti yang dikatakan sistem apa, tapi nanti saya cari lagi untuk yang kaitan dengan itu. Tetapi ini untuk masih ranah tentang mode yang dimunculkan mode operasi pada ECU atau ECM, salah satunya adalah backup mode gitu ya. Jadi dia pada saat Bapak nanti juga sama ya menggunakan resetting gitu ya, menggunakan scan tool atau scanner, itu akan berkaitan dengan backup mode gitu ya. Nah, Bapak kan mereset itu kaitannya dengan data ya, hati-hati. Makanya pada saat Bapak tadi Pak Hari menyampaikan hati-hati ECU. Nah, si ECU itu sangat sensitif ya. Intinya tuh istilah kasarnya itu untouchable. Jadi Bapak jangan coba-coba melakukan eksplorasi terhadap ECU gitu ya, kecuali Bapak punya cadangan ECU dan yang lain, ada kepentingan yang lain dengan ilmunya dan segala macamnya ya silakan gitu ya. Kalau tidak ya Bapak hati-hati ya, kita hanya sebagai user saja, apalagi user yang awam, yang sekali-sekali itu istilahnya tanda kutip ya menyentuh ECU, karena memang kaitannya dengan tadi bahasan tentang backup mode ini ada kaitan dengan kalibrasi data internal gitu ya. Nah ini juga yang memang slot untuk dilakukan remapping oleh si para modifikator itu adalah ya itu melakukan saving mode gitu loh ya, saving mode dulu, dia backup mode dulu, baru dia masukkan programnya melakukan remapping gitu kan. Tapi dia memang orang-orang yang ahli microcontrol gitu ya. Jadi dia paham. Nah, kalau bapak-bapak sendiri ini kaitannya adalah hati-hati dengan backup mode ini. Salah satunya kaitannya yang paling simpel itu ya, supaya kata disampaikan Pak Hari itu bahwa Pak jangan pusing-pusing dengan konsep-konsep dengan yang macam-macam, yang simpelnya bagaimana, terutama pada siswa. Ini sensor, gitu ya, sensor mulai dari IAT, MAP, ECT atau WTS itu mana saja gitu ya, tunjukkan gitu ya, ECU-nya tunjukkan gitu ya, tapi dengan syarat dan ketentuan tadi ya, ECU itu. Kemudian aktuator tunjukkan. Nah, kemudian bagaimana mengukurnya, ya, baik itu manual atau konvensional ataupun secara digital menggunakan scan tool. Nah, kalau tidak ada scan tool yang mahal, Bapak kan sekarang sudah punya smartphone kan ya, rata-rata para siswa itu anjurkan kepada mereka untuk melakukan installing ya terhadap software-software yang sifatnya gratisan gitu ya. Meskipun itu sangat terbatas, tapi bisa dipraktekkan ya untuk beberapa fitur itu bisa ya. Kemudian dan yang tadi terkait ECU itu, yang terakhir mungkin tentang
Nah ini ya penting tentang ada juga mode koreksi tegangan baterai. Nah, ternyata tegangan baterai yang lemah itu juga Bapak pastikan. Jadi saya ini istilahnya menekankan kepada diri sendiri gitu ya. Yang namanya mobil yang basisnya IMS gitu ya. Salah satunya adalah subsistem EFI, sistem EFI itu harus benar-benar baterainya harus bagus. Karena ternyata baterai yang kurang bagus itu tegangannya tidak stabil gitu ya. Nah, tegangan yang tidak stabil tadi sebetulnya itu akan sedikit banyak mempengaruhi kinerja ECU dan kemudian selebih-selebihnya adalah kinerja komponen-komponen elektronik lainnya gitu ya. Nah, ini si ECU, meskipun si ECU itu akan sebetulnya dia bekerja gitu ya, karena ada tegangan baterai yang tidak stabil tadi, maka si ECU ECM ini dia masuk ke slot sana sebagai solusi gitu ya. Artinya saat tegangan baterai itu tidak stabil, maka si ECU ini memunculkan mode operasinya itu mode koreksi tegangan baterai. Tetapi meskipun itu ya Bapak ini sebagai orang otomotif harus lebih paham, maka harus menjaga tegangan baterai itu lebih bagus gitu ya. Seperti halnya sinyal nih, Bapak kan misalkan menggunakan HP, menggunakan laptop itu menggunakan internet, baterai cepat habis misalkan. Pak Dani. Ya Pak Hari, masuk Pak Hari. Wajah Bapak tidak tampil di displaynya. Oh gitu ya, aduh. Tadi kenapa nggak ada yang ngasih tahu? Saya pikir disengaja itu. Tidak Pak. Ya. Jadi Pak Dani. Ya Pak. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Jadi kita minta peserta merespon dulu materi 2 jam ini, jangan sampai sia-sia, nggak ada yang dia pahami. Saya mau dia tanya apa yang perlu dia siapkan untuk pembelajaran di Vicon berikutnya, ataupun LKIK yang dia sudah lihat. Ya silakan Bapak semua, kan barusan tadi saya memberikan pengantar stimulus saja. Jadi tadi Pak Hari itu mencoba langsung pembelajaran sinkronus ya Bapak semua ya, terkait tadi hal ihwal misalnya itu ya, awal fondasi tentang IMS itu gitu ya. Tadi ada subsistemnya mulai dari aktuator, sensor, ECU, kemudian ada tadi kontribusi fuel system, kontribusi ignition system, sampai tadi disampaikan juga tentang air ya, air feedback system. Nah, dan komponen-komponennya tadi kan ya. Silakan Bapak kalau ada pertanyaan disampaikan, kami perlu feedback ya. Pagi Pak Dani. Pagi Pak. Halo Pak Dani. Ya Pak Wayan, masuk Pak Wayan. Ini Pak Dani, apa namanya, ada yang saya tanyakan ini Pak Dani. Pak Wayan gimana? Ini hanya untuk menambah percaya diri aja ini Pak Dani. Waktu ini kan kebetulan tadi Pak Dani bilang bahwa pada kendaraan yang menggunakan EV tegangan baterainya itu harus bagus kan gitu ya Pak Dani ya. Ya. Nah, sementara kadang-kadang pas mobil mogok itu kan baterainya kurang. Kemudian kalau kendaraan yang konvensional kan bisa didorong gitu. Nah, apakah mobil yang pakai EV itu kira-kira ada efeknya nggak kalau kita start dorong itu Pak Dani? Misalnya nggak bisa hidup dengan starter kemudian kita dorong gitu misalnya gitu Pak Dani. Mohon masukannya dari Pak Dani, Pak Ari atau teman-teman yang lain itu. Terima kasih. Ya. Silakan Bapak Wayan mau jawab dulu. Saya pengalaman itu yang kayak gitu ya. Pernah baterai ngedrop kemudian tadi. Tapi Bapak yang lain silakan kalau mau share pengalaman terlebih dahulu silakan. Ya. Ini ganjel. Siapa Panandang? Saya Pak. Panandang biasa suaranya bagus nih. Ini jelas Pak? Nggak jelas Pak, nggak jelas. Apa ya? Kalau di sini jelas.
Iya, belum juga Pak Nanang. Iya. Ini ada feedback. Tapi disampaikan saja dulu Pak Nanang coba. Ini Pak, Iya. Iya. Yang kedua sudah. Aduh. Halo, Pak Nandang ulangi. Suara. Ya silakan Pak Nandang. Atau yang bapak-bapak yang lain dulu, silakan. 50 tahun ke depan seperti apa ya? Silakan bapak yang lain. Tes. Ya, masuk nih. Nah. Waalaikumsalam. Oke, ini Pak, saya sedikit mau bertanya Pak tentang tadi untuk sistem advance Pak pada mobil-mobil yang menengah ke atas gitu. Biasanya kan dilengkapi dengan apa yang disebut cruise control Pak ya? Cruise control. Ya. Teknologi sekarang sudah untuk Mitsubishi misalkan, untuk Pajero sudah ada yang adaptif cruise control kan. Nah untuk yang di MS Pak, mekanisme kerja untuk cruise control bagaimana Pak ya? Itu saja dulu Pak. Bentar. Ini yang bersama siapa? Pak Nandang ya? Pak Nandang Pak. Suaranya mirip dengan Pak Sumarna nih. Halo Pak Sumarna, ini ada nggak? Sumarna monitor. Pak tadi muncul sebentar Pak Dani, begininya apa namanya videonya Pak Sumarna. Halo. Halo. Ya masuk Pak Hari. Ada 2 pertanyaan ya. Ya. Pak, ada 2 pertanyaan ya. Tadi pertanyaan tentang. Halo. Ya, masuk Pak Hari, bagus Pak Hari. Yang kedua cruise control, yang pertama tadi yang dari Pak Wayan terkait tegangan baterai Pak. Nah itu tegangan baterai yang lemah untuk sistem FI. Nah, itu penanganannya seperti gimana? Tes. Halo. Jadi mencatat 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama terkait dengan bisa nggak mobil dorong pada mesin EV? Bisa saja Pak. Siapa yang nggak boleh kan? Tanggung jawab sendiri. Yang ingin saya tanyakan, mobilnya itu mesinnya mesin EV, tapi transmisinya bagaimana? Yang manual Pak Ari. Yang manual Pak Ari. Yang manual. Kalau manual bisa didorong Pak. Apakah tidak mempengaruhi gininya Pak, kerja daripada ECU dan lain sebagainya itu Pak Ari? Enggak mempengaruhi. Oke, terima kasih. Tapi berpotensi kepada kerusakan yang lain itu bisa terjadi seperti itu. Jadi melakukan. Tapi kalau dalam keadaan darurat asal transmisinya manual bisa digunakan. Karena apa? Karena hubungan antara roda baik depan ataupun belakang menuju mesin itu ada fluida di transmisi otomatis, nggak bisa. Kecuali yang transmisinya manual, koplingnya adalah kopling mechanical sehingga dia langsung terhubung. Tetapi kalau misalnya dia yang automatic transmission, media penghantaran tenaga dari roda-roda
lebih judicial untuk men-starting mesin itu tidak bisa dilakukan karena melalui sebuah fluida. Oh ya Pak. Oke? Ya Pak Ari, terima kasih. Oke. Pertanyaan yang kedua adalah terkait dengan cruise control. Cruise control itu artinya cruise itu menjelajah. Jadi kalau Bapak misalnya punya mobil Pajero yang Dakar, saya juga punya Pajero Dakar. Jadi kalau saya pencet cruise controlnya itu, dia langsung saya nggak injak gas. Jadi pedal gas tidak saya injak, saya cruise control, maka di jalan tol dia jalan terus dengan kecepatan yang konstan. Itu cruise control. Nah, tapi itu harus betul-betul orang yang sudah drivernya sudah berpengalaman, karena kalau tidak berpengalaman, ketika terjadi sesuatu apa-apa maka dia akan kelabakan karena kendaraan itu akan berjalan terus. Ya, cruise control itu. Nanti kita rem atau kita gasnya kita injak lagi, maka dia kembali kepada jelajah yang biasa saja. Itu. Saya kira itu apa pertanyaannya, Pak. Ya. Well done the answer your question. Oke. Pak, boleh nggak saya nanya Pak Dani? Orang lain bertanya. Pak Dani? Silakan Pak Setiawan. di bengkel. Pak Setiawan ingat. Gimana Pak Dani? Enggak lanjut Pak, lanjut. Halo Pak Dani. Lanjut Pak Setiawan. Ya, silakan satu lagi pertanyaan. Pak Hayadi. Oh, ini Pak Hayadi dulu. Dulu nanti Pak Hayadi. Saya Baik, dikit tambah ya. Sok sama menit. Halo Pak Dani, Pak Ari, selamat pagi. Ya, Pagi Pak Hayadi. Pak, mau nambahin sedikit. Ya. Kan kalau mobil EV itu kan ECU-nya standby 9 volt ya. Minimal 9 volt minimal untuk ECU standby. Voltase ECU itu dari aki kan 9 volt minimal. Lanjut. Tidak ada yang mengatakan itu. Siapa yang bilang begitu? Mana bacanya? Nah, artinya kalau di bawah itu berarti kan ECU itu nggak aktif. Kalau di bawah 9 volt berarti ECU-nya itu kan nggak aktif. ECU itu tegangannya 12 volt, Pak. Nggak, artinya gini Pak, kan ada ECU itu kan standby-nya di minimal tegangan baterai itu 9 volt. Tidak ada yang mengatakan begitu. Ya misalnya 12 volt misalnya kan 12 volt. Berarti kalau aki itu di bawah 12 volt ngedrop atau udah nggak bisa charging ya, nggak bisa ngisi. Jadi didorong pun mobil ya percuma Pak. Gitu maksudnya. Halo. Ya, misalnya kalau Bapak bilang tadi ECU-nya 12 volt. Dengan ECU itu 12 volt yang dari sumber aki. Tapi kalau aki di bawah 12 volt, kita dorong mobil pun percuma walaupun itu manual. Namanya siapa? Apa Pak? Ahyadi, Pak. Pak Hayadi. Ya, siap. Pak Hayadi. Ya. Dengarin baik-baik pertanyaannya. Pak, mesin EV itu kalau misalnya dia mogok, bisa nggak didorong? Saya jawab kalau transmisinya manual bisa didorong. Apa jawab lagi? Pak, minimal tegangannya harus 9 volt. Kalau tegangannya kurang dari 9 volt nggak bisa didorong. Kalau begitu nanti bannya kempes juga nggak bisa didorong, Pak. Jadi begini Pak, pertanyaannya itu kita anggap mesinnya tidak masalah. Ya, mesinnya tidak masalah. Hanya pertanyaannya boleh nggak didorong, bisa nggak didorong? Nah itu kalau didorong, ya tentu dengan parameter baterainya harus baik. Nah nanti kalau Bapak bilang menjawab baterainya harus minimal 9 volt, nanti saya jawab lagi. Biar baterainya juga 1000 volt, kalau bannya kempes nggak bisa didorong Pak.
Iga nggak boleh. Ingat pertanyaannya, macam saja pertanyaannya Pak Yadi ya. Itu artinya mesin EV itu kan, Pak, percuma juga Pak didorong kalau bensinnya nggak ada. Ini selesai. Anggap mesin EV itu bagus. Transmisinya manual, bisa nggak didorong? Bisa hidup. Kecuali automatic transmission. Ya. Baik, Pak Yadi ya. Oke ya. Ya, Pak. Saya hanya ya Pak Yadi, saya hanya menambahkan saja. Jadi sebetulnya dengan kan di lapangan tuh seperti itu Pak ya, dagangan baterai di lapangan itu suka kurang dari 12 volt gitu kan ya. Artinya memang dengan ada dinamika atau variasi-variasi tegangan baterai itu, maka si ECU atau ECM ini sebetulnya dia masuk gitu ya sebagai solusi di sana, yaitu memasukkan moda koreksi tegangan baterai. Jadi dengan adanya dinamika variasi terutama pada saat tegangan turun, ya tegangan baterainya turun, maka si ECU ECM ini sudah ada sistemnya Pak, ya yang istilahnya mengatur gitu ya. Dengan cara apa? Ya itu tadi, kalau misalkan kaitannya tentang bahasanya mesin itu hidup adalah karena ada pembakaran itu bisa terjadi karena ada suplai bahan bakar itu bisa terjadi karena ada kerjanya pompa bahan bakar. Nah itu tadi, makanya nyasarnya adalah si pompa bahan bakar ini dan si terkait tentang injektor, tegangannya diatur gitu ya. Nah oleh si ECM ini dikatakan sebagai multi koreksi. Itu tambahannya ya tadi, selain dari Pak Hari itu saya tambahan aja dari situ. Pak Bapak sekalian, Pak Dani masih bisa nggak? Kan masih ada pertanyaan, silakan Pak. Meskipun sudah 10.33 ya, silakan. Terima kasih Pak Dani penjelasannya. Pak Hari. Pak Dani satu lagi. Ya enggak. Kebetulan di bengkel kita itu di sekolah itu ada Nissan Sentra tahun 95 kalau tidak salah. Itu sudah EV juga Pak untuk pengaturan katupnya. Nah ini ada masalah ketika di saat itu suka berbet gitu Pak. Nah, itu sudah kita coba perbaiki. Waktu itu diganti busi sudah, terus throttle body dibersihkan juga sudah, tapi masih ada kendala seperti itu Pak Dani gitu. Kira-kira apa gitu masalahnya gitu? Seperti itu Pak Dani. Ya. Nanti di yang advance sama Pak Hari ditambahkannya. Pak Setiawan, aing yang ngaberbet itu apa? Apa ya bahasanya kalau? Ya ngaberbet itu kan ya pada saat gas kan harusnya emang gitu kan? Ya jadi ada kayak apa ya, tersendat atau gimana lah gitu, mungkin bahan bakar atau apa gitu Pak Dani. Tersendat bahan bakarnya kan berarti, nah kalau jawaban saya kan pasti harus di jalur ya Pak harus di jalur. Nah kalau misalkan berbet itu kan biasanya konotasinya yang namanya berbet itu adalah keterlambatan suplai bahan bakar atau suplai bensin biasanya. Pas saat ngereng gitu kan, harusnya menggereng gitu kan, ini gitu kan. Nah, artinya memang antara putaran yang dihasilkan gitu ya dengan suplai bahan bakar itu tidak seimbang. Artinya memang secara singkat suplai bahan bakar, suplai bensinnya itu terlambat gitu ya. Nah artinya memang berarti kalau dikatakan di sini ini kaitannya kan tadi kalau kita flashback Pak ya, Mas Dewan ya katakan ini EV ini tadi kan ada kontribusi fuel system, ada kontribusi air induction system gitu ya. Nah kemudian ada kontribusi dari si emission system. Nah apakah berobat itu karena tadi yang pertama atau memang si pengapian juga sama ada kontribusi? Jadi di sana mungkin Pak Setiawan bisa melihat apakah selain bensinnya, kalau saluran udara berarti tadi mulai saluran throttle body dari mulai saringan udara cek gitu aja,
filternya bagaimana, kemudian lihat si sensor-sensornya ada di sana, IAPS, MAPS, periksa juga kan gitu ya, apakah dia kotor atau bagaimana gitu ya. Kalau perlu scan tuh malfungsi nggak gitu ya. Nah, kemudian cek di thermal body kan ada di sana ada ISC ya. Nah, ISC-nya lihat tentang sambungan-sambungannya bagus tuh kan, misalnya kencang tidak atau kotor atau tidak gitu ya. Bahkan kan ISC bisa dilihat, maka dibersihkan. Kalau sudah oke, nggak masalah, berarti itu tidak ada masalah tentang si udaranya. Nah, sekarang tinggal si sistem fuelnya ya, fuel sistemnya. Lihat injektornya kotor tidak kan gitu ya istilahnya. Lihat mulai dari fuel tanknya, bensinnya bersih tidak gitu kan ya. Saringan bensinnya atau fuel tank yang di nantinya kotor atau tidak kan gitu ya. Nah, sampai kepada tadi yang jangan lupa yang pengapian juga dicek gitu, Pak. Ya silakan Pak Hari. Ya singkatnya dari Pak Hari nih. Singkatnya. Ya, baik Pak Setiawan ataupun Bapak-Bapak yang lain, terima kasih ini atas atensinya. Kita hari ini sudah melakukan katakan inovasi ya, kata inovasi bisa ya. Artinya kita melakukan hal-hal model-model pembelajaran keterbaruan yang dicontohkan oleh Pak Hari barusan, adalah model sinkronus, dan ini bagi kami adalah pertama kali gitu ya, bahwa semua mohon memaklumi atas keterbatasannya. Mudah-mudahan ini jadi bahan evaluasi dan menjadi untuk kedepannya ya ada solusi praktis dari model-model pembelajaran seperti ini. Nah, terkait substansi karena tadi disampaikannya betul seperti itu, mohon maaf bila mana ada resistansi informasi ya bahwa semua tentang substansi, tetapi kami terima kasih kepada antusias Bapak-Bapak semua dengan adanya model-model seperti ini, bahwa Bapak tetap mengurangi depannya mentoring berikutnya. Silakan Bapak nanti untuk mentoring berikutnya. Saya belum ngecek lagi ya Rabu atau Kamis. Nah, silakan nanti Bapak eksplor di lapangan. Ya, Pak Hari. Saya ke kamera Pak Dhani. Masuk Pak. Pak Dhani. Masuk Pak Hari. Pak Dhani. Siapa? Oke. Ibu dan Bapak, Bapak-Bapak sekalian peserta diklat, di akhir Vicon ini, saya ingin Bapak-Bapak peserta ini konsentrasi pada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya bagaimana tentang cara kerja EMS, kemudian apa fungsi-fungsi IMS, bagaimana istilah-istilah di dalam IMS. Nah itu dulu. Boleh juga sih pertanyaannya terkait dengan troubleshooting ya, karena mungkin Bapak sudah paham tentang yang saya katakan tadi, sehingga Bapak bertanya pada tingkatan-tingkatan troubleshooting. Nah, cuma saya pengen, karena ada teman-teman yang lain yang masih baru di otomotif, sehingga mereka juga perlu mengetahui tentang cara kerja IMS secara mendetail. Oleh karena itu, saya minta semua teman-teman yang bertanya jangan 1-2 orang saja, tetapi terlibat semuanya bertanya tentang hal-hal yang sudah dibaca di dalam H5P, belajar pada referensi-referensi, dan itu yang harus dia tanya kepada kami mentor di sini. Itu mungkin jauh lebih menggigit atau memberikan grip kepada pemahaman terhadap KP6 ini, supaya apa? Supaya kita saat nanti ke sekolah, ke siswa, maka kita bisa mentransfer apa yang kita dapatkan dari pelatihan daring ini kepada siswa-siswa kita. Soal misalnya tadi ada pertanyaan, ada mobil di sekolah berebut dan segala macam, itu sudah dijawab oleh Pak Dhani tadi, bahwa apa yang diucapkan, dijelaskan secara verbalistik
itu tidak semudah dengan kenyataan yang ada. Tetapi Pak Dhani sudah memberikan ruang lingkup bahwa Bapak harus periksa dulu, memastikan bahwa semua fuel system dalam keadaan baik. Mulai dari bensinnya, tangki harus bersih, injektornya dan seterusnya. Kemudian cek pakai scan tool kalau masih bisa sempat cek pakai scan tool. Nah, semuanya harus diperhatikan, termasuk sistem pengapiannya, bagaimana dengan koil, karena itu semua berpengaruh terhadap bagaimana sebuah mesin EV atau IMS sistem itu bekerja secara maksimal. Apalagi mesinnya sudah rada lama, sehingga perlu pemeriksaan general check up yang lebih teliti, lebih cermat, dan perlu kehati-hatian. Saya pikir itu Pak Dhani sebagai closing saya mohon izin duluan untuk off, karena saya ada perlu sebentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ari. Putus lagi nih. Ya, terima kasih jawabannya Pak Ari. Pak Dhani, atur nuhun. Baik, ya seperti yang disampaikan Pak Hari, jadi ya kita nanti kombinasikan ya beberapa hal praktis yang memang di lapangan ya. Jadi barusan yang disampaikan Pak Hari sebagai pamungkas, Bapak dan Ibu, sorry ini selalu ada Ibu ya, padahal Ibunya hanya Mbak Ajeng aja ya. Bapak semua peserta diklat, saya atas nama tim mentor izin ke Pak Hari ini. Di sini aja ya. Kepada tim admin dan di sini aja. Thanks ya ini buat tim PTP, Ibu Endang dan Pak Ervan ya. Ayo, alat saya di sini semua. Jadi laptop mau Pak Ervan ya yang sudah menjalankan model sinkronus seperti ini. Mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik dan dapat support dari lembaga. Baik Bapak semua, izin Pak Hari ini menutup Pak Hari ya. Ya silakan, saya mulai duluan ya. Siap. Ya, terima kasih Pak Hari ya. Nanti diteruskan oleh Pak Deden untuk ditutup. Terima kasih kepada Pak Hari. Saya mewakili tim mentor mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak sekalian yang tetap antusias, dan terima kasih Bapak semua LK4 dan LK5. LK4 sudah masuk, sudah diperiksa sesuai instruksi rata-rata ya. Hanya 1-2 orang yang belum terlalu mengenal, tapi rata-rata sudah bagus dikerjakan sesuai instruksi, ada foto, dan terutama kami senang dengan Bapak itu tetap SOP menggunakan APD gitu ya, karena saya dapat temuan di beberapa kelas yang lain itu ada yang tidak menggunakan APD gitu ya, dan itu sebetulnya gimana fundamental ya, sedikit tapi fundamental. Nah, terima kasih kepada Bapak sekalian di sini yang sudah tetap SOP menggunakan APD dan sesuai dengan instruksi. Nah, dilaporkannya sudah progres ya, sudah lebih bagus dari yang sebelumnya. LK5 tinggal menunggu LK5 eksekusi seperti apa. LK5 penekanan kembali itu tentang pengujian emisi gas buang ya Bapak dan Ibu, pengujiannya. Nah, jadi Bapak sudah melakukan SOP bagaimana, pengujian bagaimana, dilihat ritmenya antara rentang RPM ideal 1.600 dan 3.000 atau di sana di LK dilihat saja gitu ya. Oke, atas kekurangan kami mohonkan minta maaf kepada Bapak sekalian. Mudah-mudahan Bapak semua tetap semangat, jaga ritme ya Bapak semua ya, supaya tetap sehat, dan jangan sampai Bapak ada salah teknis, ada kesalahan di lapangan karena LK-nya terlambat masuk gitu ya. Nah, silakan Bapak eksekusi di hari Sabtu maksimal, kira bagusnya ya, supaya hari Minggu itu istirahat. Tetapi saya lihat di kelas ini oke ya. Nah, baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Deden, enggak Pak Deden?